Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar 0,89%, dengan total market cap mencapai 2,05 triliun US dollars. Dan kita lihat sekarang Bitcoin ada di 42.000 atas lah ya, dimana turun sedikit, yaitu turun 1,17% dari posisi kemarin di 43 ribuan bawah lah ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa rata-rata masih kembali cenderung sideways ke bearish ya. Jadi sideways yang lebih biasnya ke bearish. Dimana kita lihat ya, Ethereum juga kembali turun lagi di bawah 3.400. Binance juga di 466 ya. Ini cukup stabil lah kalau Binance ya. Lalu Solana ada juga 4%-an ya. Dan Cardano dia lumayan bertahan karena seperti yang kita sudah bahas beberapa kali ya. $1.20 ini menjadi satu daerah yang cukup kuat untuk menjadi support bagi Cardano. Dan seterusnya. Tapi bisa kita lihat overall cryptocurrency market cenderung bearish ya, cenderung bearish. Nah, kalau kita lihat di weekly-nya juga dengan sangat jelas dia seperti tertahan di daerah sini ya, karena basically kita bisa lihat ini ke reject beberapa kali nih ya. Ini menjadi support yang cukup baik. Nah, tentunya ini akan kita lihat apakah benar-benar kuat atau enggak setelah close 3 hari lagi lah kasarnya, atau lebih tepatnya 2 hari lebih 21 jam lagi. Andaikan weekly close-nya bisa di atas dari garis ini, di atas 43.098 dolar, harusnya ada kemungkinan dia bisa terpantul lagi. Seperti di sini ya, terpantul. Jadi mungkin akan seperti itu. Ya, semoga saja bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekilas juga ya, ini ada sedikit pola yang cukup mirip di sini ya, dimana kalau kita lihat ini di awal tahun lah ya, awal tahun dia terpantul di daerah yang sama, di mana di daerah kapitulasi dari Mei sini juga terpantul di daerah yang sama ya. Kita lihat di sini ya, di sekitar sini lah ya. Nah, kita bisa lihat dia sama-sama terpantul di situ. Banyak orang yang bilang wah ini head and shoulders. Technically benar, bisa aja head and shoulders, tapi seperti yang gue bilang ya, head and shoulders itu nggak pasti mutlak itu akan menjadi head and shoulders. Contoh seperti sini ya, dia malah kepantul di daerah sini dan dia nggak lanjut turun. Mungkin saja markets bukan mengulang tapi sedang ngerime gitu dengan sebelumnya gitu ya. Dia ngerime atau berirama yang sama gitu. Di sini terpantul lagi di daerah sini dan mungkin akan lanjut ke atas ya. Tapi baik lagi ya, harus selalu siap dengan peluang kemungkinan benar-benar jadi head and shoulders juga ya, benar-benar jadi real head and shoulders. Kalau benar-benar jadi head and shoulders berarti ya siap-siap bisa lanjut ke bawah, bahkan bisa sampai nembus sini ya 39.000. Dan kalau sampai ini tembus 39.000, ini pertama kali dalam sejarah Bitcoin ya, sepanjang masa dia tembus satu daerah di mana bull support band sebelumnya menahan. Jadi ya kita lihat, semoga saja nggak tembus. Kalau nggak tembus, that's good ya, bisa lanjut lagi ke atas. Oke, dan berita pertama kita, crypto scammers menyuri uang sebesar 14 miliar US dollars di 2021 ya. Mereka mencuri 14 miliar US loh, bukan rupiah. Jadi luar biasa besar ya. Nah, kalau kita lihat rata-rata kenapa? Karena DeFi ya. 72% stolen funds itu ditarik ya, atau taken from DeFi protocols. Nah, kita akan bahas lebih dalam ya si beritanya. Jadi scammers ini mengambil atau mencuri a record breaking 14 billion dollars di cryptocurrency markets ya. Di 2021 tentunya ya. Dan kenapa? A big chunk of it karena DeFi. Seperti yang gue sudah pernah bilang beberapa kali sebelumnya ya. DeFi is a really cool thing ya. Tetapi DeFi seringkali memiliki permasalahan. Apa? Ia kurang aman. Gitu. Karena kenapa? Masih sangat baru. Masih sangat baru ya. Dan satu lagi hal juga yang unik, kenapa gue suka untuk invest di Cardano adalah karena Charles menekankan pentingnya dApps dan DeFi yang aman. Makanya dia bersikeras untuk menggunakan menggunakan Haskell sebagai programming language. Supaya apa? Supaya lebih aman. Karena kita tahu Haskell itu adalah salah satu programming language yang dipakai untuk untuk memprogram software-software dari instrumen-instrumen finansial besar gitu ya. Jadi seperti software-software yang dipakai JP Morgan, yang dipakai oleh bank-bank besar dunia lah gitu, Goldman Sachs dan lain-lain, itu rata-rata menggunakan Haskell. Tapi masalahnya apa? Haskell tuh repot, lebih sulit untuk dipelajari. Nah, makanya orang cenderung banyak yang mengkritik, wah Cardano jadi lamban gara-gara itu. And benar ya, jadi lamban karena itu. Tetapi minimal kita bisa lihat dengan data seperti ini, jangan-jangan
dengan Haskell itu, ini bisa berkurang lebih banyak. Tentunya nggak akan nol, pasti akan ada saja yang menjadi ya ketarik gitu duitnya. Karena sebagus-bagusnya Haskell, pasti ada juga celahnya. Tetapi, in theory harusnya bisa mengurangi jumlah scams yang terjadi. Atau lebih bukan scam lebih tepatnya, jumlah penarikan dana dari DeFi. Gitu ya. Dan selanjutnya kita lihat, apa namanya, eh, transaksi DeFi ini grew-nya itu 912% pertumbuhannya di 2021. Luar biasa besar sekali tentunya ya. Dan kalau kita lihat di sini apa? Nah, ini juga dibahas oleh siapa nih? Kim Grauer, yaitu adalah Chainalysis Head of Research. Dia bilang apa? Eh, Salah satu problem dengan DeFi itu adalah mereka launch dengan kode yang punya banyak bolongnya gitu, banyak permasalahannya. Dan hackers bisa mengeksploit kecacatan dari program dia, gitu ya. Nah, ini literally seperti yang gue bahas tadi di atas. Dengan Haskell ini akan bisa berkurang. Gitu. Makanya kalau ada orang nanya gitu, kenapa gue tetap hold Cardano walaupun TA-nya not that good sekarang gitu ya. Karena ada kemungkinan besar Cardano adalah salah satu contender yang bisa menyelesaikan permasalahan DeFi yang bocor ke tangan hackers gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat juga 21% dari all hacks di 2021 itu mengambil atau took advantage dari kode ini, dari kode-kode yang cacat itu. Jadi menurut gua makanya kenapa penting gitu ya. Oke, dan tentunya selain dari DeFi, ada juga tipe scam favorit kita lah ya, bisa kita bilang karena ini satu kata-kata yang sering banget dipakai di dunia cryptocurrency. Rug pull ya, 2,8 miliar US dollars hilang karena rug pull di tahun ini ya. Nah, jadi apa itu rug pull? Kita bahas definisinya ya. Jadi rug pull itu adalah satu situasi di mana developer ini membuat satu project yang terlihat legit, yang terlihat benar-benar bisa menghasilkan uang. Tetapi akhirnya dia akan tarik semua uang dari investor dan kabur. Nah, tetapi rug pull kadang-kadang gak sekasar itu sekarang ya. Mereka cenderung bisa bersembunyi di dalam, oh enggak ini memang sedang downtrend aja, sedang downtrend. Padahal kalau kita lihat ada red flags-nya. Contohnya seperti apa? Ya tiba-tiba tarik liquidity mungkin dari DEX atau ya kalau itu ya kita tahu lah seperti Buff Doge ya. Orang bisa bilang ini rug pull atau enggak rada susah, kadang-kadang bisa arguable karena kenapa? Oh, mereka bilang, oh enggak, tim devnya masih ada kok, masih terus berusaha gini gitu. Tetapi di waktu bersamaan mereka pernah tarik liquidity, tanpa bilang-bilang loh, tanpa bilang-bilang. Waktu itu jelas tanpa ngomong, makanya semua panik. Kalau dia udah umumin dia mau tarik liquidity, ya nggak akan panik kan. Tapi pada faktanya semua panik karena tidak ada yang tahu mereka mau ambil liquidity. Apakah masuk rug pull? Ya maybe, maybe. Kalian yang tentukan sendiri. Tapi intinya apa? Project-project, makanya kita harus pilih project-project yang benar-benar ada gunanya. Janganlah terlalu banyak terlalu banyak memilih koin-koin yang based on joke gitu ya, karena nggak semua koin bisa benar-benar jadi project beneran seperti Shiba gitu ya. Shiba itu anomali gitu. Tadinya joke, cuma pom-pom saja, tetapi akhirnya mereka malah menjadi satu komunitas yang besar, malah beneran jadi ada projectnya. Itu cuma dikit, rata-rata hanya akan menjadi scam. Gitu. Jadi hati-hatilah, jangan berharap semua meme coins yang lu punya dengan harga murah akan seperti Shiba gitu ya. Dan bahkan Shiba pun bisa kita bilang belum benar-benar proven ya, karena kita lihat aja literally dia belum setahun setahu gue ya dari dia ada gitu ya. Jadi ya masih semuanya terlalu cepat untuk dijudge ya. Jadi ya intinya apa? Tolonglah invest di tempat-tempat di koin-koin yang benar-benar ada gunanya gitu, dan minimal sudah punya ya track record yang cukup panjang gitu. Karena apa? Semakin baru projectnya ya semakin besar resikonya ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk lagi ke Bitcoin secara lebih zoom in-nya ya. Dimana kita bisa lihat ya, kemarin dia basically sedikit tertahan oleh Fibo mungkin di sini ya, tertahan oleh Fibo, dan plus juga kalau di weekly-nya kita bisa lihat dia ketahan di struktur di sini, yaitu dia terpantul atau lebih tepatnya struktur pantulan di bulan September lalu ya. Nah, jadi harapan kita adalah semoga struktur ini bisa membantu menahan harga Bitcoin dan bisa lanjut ke atas. Dan plus di waktu bersamaan dia sudah chase week dia ya. Week dia itu kan paling rendah sampai 42.620. Nah, kemarin basically sampai hari ini juga dia sudah tembus jauh dari situ ya. Nah, tetapi ya baik lagi kita harus siap-siap, ada saja kemungkinan dia akan bermain-main di daerah sini nih.
alias dia ngulang lagi di bulan September. Jadi ya harus siap-siap mental seperti itu. Bahkan sekarang kita lihat week hari ini lebih rendah daripada week kemarin. Dan week kemarin lebih rendah daripada kemarinnya lagi. So, masih sangat jelas apa? Trennya masih turun. Kalau trennya masih turun, ya berarti harus siap-siap. Ada peluang bisa sampai ke 40.000 ya. Nah, jadi kurang lebih untuk Bitcoin seperti itu ya. Dan gue pribadi boleh aja kalian mau tambah kalau sampai kena 40.000 ya. Tapi ingat apa namanya, ya kita nggak pernah bisa tahu sampai ke dalamnya seperti apa. Cuman harusnya sih, kalau data dari 10 tahun terakhir, harusnya dari 40 ribuan terpantul. Karena seperti yang gue bilang, sama 10 tahun terakhir apabila Bitcoin bisa hold bull support band, alias di sini nih, poin terendahnya 39.000 something ini ya, itu belum pernah tembus selama 10 tahun terakhir. Ya, mungkin saja nih pertama kali tembus bisa aja, ya ada peluang seperti itu. Tapi kalau kita ngomong secara statistik, kecil probabilitasnya untuk tembus, ya. Oke, dan selanjutnya Cardano, di mana kita bisa lihat Cardano kemarin cukup bagus, ya. Dia mempertahankan $1.20. Padahal kalau kita lihat BTC kemarin ya bad, ya. Tapi Cardano not bad. Tetapi kalau kita lihat ya masih tetap deg-degan karena masih di daerah sini, ya. Jadi kalau kita lihat $1.20 ini sudah menjadi satu support yang luar biasa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali menjadi support yang kuat. Nah pertanyaannya berapa lama atau berapa kuat dia bisa menahan harga yang terus-terusan seperti ini. Semoga saja BTC bisa cepat recover. Kalau sudah recover, menurut gua Cardano akan dengan gampang lanjut lagi ke atas. Tetapi selama BTC belum recover, menurut gua Cardano akan terus ketarik. Nah, kalau dia terus turun, lama-lama support super kuat pun bisa tembus. Jadi, ya gue berharap BTC bisa cepat-cepat sembuh dari pileknya ya. Pilek yang menyebalkan di sini ya. Jadi, untuk Cardano kurang lebih seperti itu. Dan gue pribadi belum tambah lagi posisi. Ya, kecuali buat kalian yang belum punya di $1.20, ini mungkin waktu yang tepat untuk kalian tambah. Ya, tetapi buat kalian yang sudah punya, ya jangan terus-terusan di situ juga. Karena ya not that good juga kalau kita averaging di tempat yang sama terus ya. Jadi kalau gue pribadi sih tunggu konfirmasi sampai tembus 20, 50 dan bahkan kalau bisa tembus juga $1.48 dan terpantul di situ ya. Sebelum terjadi itu gue belum tambah lagi posisi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT bukanlah bagi-bagi sinyal dan juga bukanlah financial advice ya. Dan selanjutnya juga jangan lupa untuk selalu manage your risk. Jangan masukkan uang yang panas ke dalam market. Ya. Jangan gadein rumah, jangan gadein motor untuk masuk ke cryptocurrency market. Kenapa? Ya lu lihat sendiri aja. Ya. Sekalinya merah, luar biasa. Ya. Dan selanjutnya Atom. Atom tahan banting. Bisa kita lihat ya. Dia kemarin padahal sudah weeknya cukup dalam ya. Mencapai ke 35,45. Sekarang balik lagi ke 39. Ya. Jadi dia cenderung nggak mau turun ya. Nah buat kalian yang nanti penasaran kenapa bisa seperti ini, nanti gue ada kemungkinan ya beberapa hari ke depan mungkin ada kemungkinan untuk update mengenai Atom secara fundamentalnya juga ya, jadi stay tune. Nah tapi baik lagi untuk hari ini lebih ke teknikalnya ya. Nah secara teknikalnya kita bisa lihat bahwa dia mempertahankan bullish momentum dia. Tetapi balik lagi, sekuat-kuatnya satu aset mempertahankan ya, tapi kalau BTC turun ya siap-siap ada kemungkinan bisa lanjut turun ya. Nah jadi kalau gue pribadi sih Cosmos tetap pasang buy limit di MA20 di daily gitu, itu buat yang konservatifnya ya. Nah kita lihat BTC bahkan sampai sekarang 41 ya. Luar biasa menyebalkan ya. Lalu selanjutnya kalau kita lihat di 4 hourly chartnya, dia itu sekarang ada di posisi yang sebenarnya membuat lower high di sini ya. Dan dia sekarang lagi retest lagi MA20. Jadi ya sedikit sketchy sebenarnya kalau untuk kita paksain beli di 4 hour chart. Jadi kalau gue pribadi sih lebih baik tunggu. Kalau sampai lo andaikan agresif pun lebih baik tunggu sampai terpantul 50. Ya jangan tunggu cuma di 20 karena menurut gue nggak terlalu bagus lah bentuknya kalau lo paksain di situ. Atau ya baik lagi kalau konservatif bisa masuknya di MA20 di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos. Dan kalau kita lihat di weekly-nya, dia nge-week-nya kurang lebih ke Bollinger Band. Ya, jadi ya baik lagi, it's not random ya. Ujung-ujungnya semua harga tuh berhenti di resisten biasanya ya. Kecuali lagi parabolic move. Kalau lagi parabolic move ya udah nggak pakai logika kadang-kadang orang ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos. Gue ulangin, MA20 untuk yang lebih konservatif di daily. Buat yang lebih agresif mungkin bisa pasang di MA50 di 4 hourly chart.
Oke, dan selanjutnya Luna, di mana kita bisa lihat Luna kemarin close-nya bagus ya, di atas dari $75 lebih 11 sen. Dia hanya nge-wick saja. Semoga hari ini terulang lagi. Kalau menurut gua kenapa bisa seperti ini ya, lihat saja aja sendiri nih ya. Si ketua sukunya sedang ngambek ya. Ketua sukunya ngambek ya, sekuat-kuatnya aset yang lain ikutan ketarik kecenderungannya ya. Nah, lalu kalau kita lihat sekarang buy limitnya di mana? Quite simple ya, berarti buy limitnya di MA50 untuk sekarang. Jadi buat kalian yang pengen taruh di situ ya silahkan. Tapi buat kalian yang mungkin lebih konservatif lagi, boleh saja kalian taruh di MA20 di weekly. Tapi masih jauh sih, ya makanya gue bilang lebih konservatif lagi ya. Jadi quite simple ya, MA20 di weekly dan juga MA50 di daily ya. Jangan sampai ketukar daily dan weekly, harus dilihat nih time frame-nya ya. Nah, buat kalian yang sudah take profit Luna kemarin ya, congrats ya. Kita lihat dulu cari gua TP di mana. Gua TP di sini ya, gua TP di daerah $102. Itu gua TP berapa persen sih? Sekitar 10% ya. Jadi ya itu dia makanya saat market tidak euforik ya. Ini cara TP seperti ini menurut gua sangatlah efektif. Tuh kita lihat ya, sangat efektif. Tapi kalau lagi euforik ya lu lihat sendirilah bisa gini ya. Bisa tembus terus. Nah, jadinya makanya kenapa gua bikin cara TP-nya sedikit berbeda dengan yang lain. Nah, buat lo yang belum nonton, boleh cari atau nanti mungkin satu bakal taruh di description di bawah mengenai take profits ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan congrats buat kalian yang sudah TP ya tentunya. Dan selanjutnya kita lihat juga balik lagi ke Luna ya tentunya. Kita lihat juga dia secara apa namanya movementnya not that bad dibandingkan dengan aset-aset lain ya. Dia cukup mempertahankan bullish momentum dia. Bahkan dengan BTC pun jauh lebih bullish Luna sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya Phantom, di mana kita bisa lihat Phantom terkoreksi ya, mulai terkoreksi pada hari ini. Jadi make sense sebenarnya untuk koreksi. Karena kenapa? Resisten kuat ya. Ini adalah close all time high dia ya, 2 di sini. Kemarin bahkan di November dia sempat mau retest lagi tetapi gagal menjadi double top dan mulai downtrend ya. Dia membuat apa? Lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya sampai bawah, sekarang recover. Nah, pertanyaannya sampai mana nih? Kalau menurut gua, sama seperti kemarin ya. Bisa di $2.33 atau jangan-jangan nanti dalam beberapa hari ke depan MA20 duluan mencapai. Antara dua itu saja ya. Antara MA20 atau kena dulu di $2.33. Kalau gua pribadi masih ada buy limit di sini lagi ya, di daerah $2.33-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan, tidak ada aset yang tidak koreksi. Pada akhirnya pasti akan terjadi koreksi juga. Pertanyaannya, kapan? Ya. Jadi, baik lagi, jangan terlalu deterministik soal apapun juga. Ya. Jadi, kalau Phantom secara weekly-nya, dia sebenarnya nggak overbought ya secara weekly-nya. Tetapi dengan sangat jelas terpukul oleh apa? $3.15. Dan ini kalau kalian ikutin DCWT gue dari lama, ini garis sudah lama kok. Gue nggak baru-baru bikin ya. Karena kenapa? Ya memang ada data bahwa ini adalah resisten kuat. Dan terbukti kembali lagi menjadi resisten. Ya. Jadi ingat, trading itu adalah melihat probabilitas. Ya, berapa besar probabilitas dia untuk naik dan turun. Gitu. Sesimpel itu. Makanya gue nggak terlalu suka kalau ngedukun. Kalau ngedukun ya ujung-ujungnya ego lu yang main gitu. Ini tidak akan pernah tembus ini lagi. Ujung-ujungnya pas udah tembus, pas dia koreksi, diem. Udah, diem. Nggak ada lanjutannya gitu. Tapi kalau kita baca data gitu, kita ngomong probabilitas, kalau sampai ternyata, oh tidak sesuai dengan probabilitas, ya sudah. Kan ada probabilitas untuk juga tembus ke bawah. Dan ini faktanya gitu. Markets seperti itu. Justru markets akan menghukum orang-orang yang tidak mau melihat market secara probability gitu. Mereka tidak mau melihat probabilitas turunnya, hanya probabilitas naik aja. Ujung-ujungnya ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya. Buy limitnya di daerah $2.33 atau di daerah MA20. Tinggal kita lihat siapa yang lebih di atas. Oke, dan selanjutnya ada yang request beberapa Polkadot ya. Polkadot kita bisa lihat ya, dia ikutan terpukul. Tetapi kalau kita ngomong secara struktur, minimal dia nggak nembus low di sini ya. Berbeda dengan BTC ya, boom, lanjut turun. Nah, kalau kita lihat Polkadot sebenarnya mungkin dia akan revisit daerah sini, daerah $23.92. Boleh nggak beli di situ? Well, boleh aja, asalkan lu duit yang dingin ya, dan averaging tentu jangan all in. Karena ya, baik lagi nih ya, si tuannya sedang ngambek, sekarang malah 41.800 ya. Ya, cukup menegangkan ya. Nah, tapi baik lagi, ini cryptocurrency market. Cryptocurrency market, that happens all the time gitu ya. Jadi harus lebih cenderung tenang dan makanya kenapa gue selalu tekankan uang dingin karena ya
things like this happens gitu ya, from time to time gitu ya. Nah, jadi untuk Polkadot, gue ulangin ya, bisa pasang aja. Kalau lu mau ya juga ya, boleh aja pasang di $24. Karena ini technically struktur low dia di sini. Harusnya bisa ada support lagi di sini ya. Jadi kurang lebih untuk Polkadot seperti itu ya. Dan overall weekly-nya tentunya jauh dari overbought. Dan ada beberapa yang mungkin argue ini mungkin saja head and shoulders. Ya, tinggal kita lihat kalau sampai dia naik lagi ke 50 dan terpukul turun, ya berarti head and shoulders ya. Tapi for now, ya well, just average out price aja ya. Dan selanjutnya ada Solana ya, cukup banyak juga yang request karena Solana break low di sini ya. Jadi kayaknya makin mantap nih ya, banyak yang request setelah tembus support tertentu. Jadi semakin banyak yang charting ya, semoga saya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia sedang menuju ke MA 200 di daily ya. Jadi siap-siap gua pribadi akan pasang buy limit di MA 200. Pasti naik nggak setelah itu? Ya enggak gitu ya. Makanya kenapa gue namanya averaging harga. Karena kita nggak pernah tahu bisa sampai sedalam apa ya. Jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu ya. Dan di waktu bersamaan jangan lupa di sini ada Fibonacci juga. Kita tarik ya. Berarti bahkan sekarang technically kita lihat ya, dia sedang ke reject atau ketahan sedikit dengan Fibonacci. Jadi ini kolaborasi tentunya ya, atau confluence dengan Fibonacci support. Semoga saja dua hal ini cukup kuat untuk menahan Solana ya. Fingers crossed ya, karena ya kita lihat BTC sedang ngambek. Jujurnya gini loh, kalau BTC di sini nggak ngambek, kalau kita lihat secara altcoin justru bagus sebenarnya. Cuman ya baik lagi karena BTC ngambek, altcoins ikutan ketarik ya. Kenapa sih bang kayak gitu? Ada yang bahkan bilang, udah lama-lama delist aja BTC. Yeah, it doesn't work like that. Ya, BTC memang menjadi tolok ukur untuk seluruh ya cryptocurrency market. Ya, mau tidak mau. Kenapa sih bang harus kayak gitu? Ini banyak teorinya dan daripada lu capek-capek buang waktu nyari tahu kenapa teorinya, lebih baik ya udah just accept it dan trade gitu loh. Trade with it gitu ya. Jadi gue ulangin untuk Solana, gue pribadi sudah pasang buy limit di MA 200 ya, MA 200 di daily ya. Dan kalau kita lihat di weekly-nya sebenarnya cukup menyedihkan ya kalau kita lihat di weekly-nya. Dia sudah open di bawah dari MA 20 ya, ini kenapa lama banget. Oke, keluar ya sebentar, ini kayaknya internet gua. Nah oke, kita bisa lihat ya, dia sudah open di bawah dari MA 20 dan boom langsung turun ya. Well, ya nggak apa-apa lah ya, siapa tahu ini menjadi opportunity of a lifetime. Jangan-jangan untuk beli lagi di $140 sudah susah ke depannya ya. Jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu ya, di MA 200 di daily. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.